adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat ya. Nah adik-adik, hari ini Kakak Aspita mau membawakan renungan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang masih kami rasakan sampai hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan untuk mendengarkan renungan dengan fokus dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik, Kakak Aspita mau membawakan renungan yang diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-14. Coba diambil Alkitabnya, dibuka kitab Ibrani-nya. Oh ya adik-adik, Ibrani itu kitab perjanjian lama atau baru sih? Ya, kitab perjanjian baru. Yuk dibuka Ibrani 12 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama ya. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Adik-adik, Kakak Aspita punya cerita nih. Jadi, ada seorang anak sekolah minggu bernama Bunga. Siapa? Bunga. Bunga ini adalah anak yang ikut les-les gitu adik-adik. Jadi dia punya tempat les sendiri. Nah, suatu ketika di tempat lesnya itu ada anak baru. Namanya itu adalah Nindi. Siapa? Nindi. Nah, Nindi ini adik-adik anak baru di tempat les itu. Lalu ketika Bunga pertama kali melihat Nindi, Bunga langsung berpikiran, ih dia kayaknya anaknya sombong deh, dia kayaknya anaknya jutek deh, aku males deh kalau teman sama dia nanti. Nah setelah Bunga berpikiran seperti itu adik-adik, jadi Bunga sama Nindi gak tegur sapa, gak akrab. Nindi juga merasakan kalau Bunga sepertinya tidak mau berteman dengan Nindi, jadi Nindi juga menjauhi Bunga. Setelah itu adik-adik, Bunga semakin lama semakin merasa kesal karena Bunga melihat teman-teman Bunga yang biasa main sama Bunga di tempat les mainnya sama Nindi, terus ke kantin sama teman-temannya Bunga juga. Kok Bunga jadi kayak dijauhin ya? Akhirnya karena Bunga merasa kesal, Bunga inget-inget apa yang guru sekolah minggunya pernah bilang adik-adik. Ternyata guru sekolah minggu Bunga pernah bilang untuk mendoakan teman yang tidak kita sukai. Meskipun kita tidak menyukainya, kita tetap harus mendoakannya. Akhirnya Bunga mendoakan Nindi adik-adik, mendoakan keluh kesahnya, berbicara kepada Tuhan Yesus, bilang, Tuhan, aku gak suka sama yang namanya Nindi di tempat les aku, dia kayaknya sombong deh. Bunga cerita, habis itu Bunga tetap berdoa yang baik-baik tentang Nindi kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kalau kau berkehendak, tolonglah jaga Nindi, berkati ia untuk setiap yang ia lakukan. Aku mengasihinya ya Tuhan, karena aku diajarkan untuk selalu mengasihi meskipun berat. Bunga berdoa kepada Tuhan Yesus, dan setelah selesai berdoa adik-adik, Bunga merasakan kelegaan tersendiri. Dia puas karena telah bercerita kepada Tuhan Yesus setiap keluh kesahnya. Setelah itu adik-adik, keesokan harinya Nindi masih belum berubah adik-adik. Ternyata ada suatu waktu ketika Nindi pulpennya jatuh mendekati Bunga. Karena Bunga melihat pulpen Nindi jatuh, jadi Bunga ambilin, terus Bunga kasih deh ke Nindi. Tapi adik-adik, Nindi gak bilang makasih. Nindi cuma ambil pulpennya aja, langsung duduk lagi ke tempatnya. Bunga sedih sih adik-adik,
Tapi Bunga tetap sabar. Bunga ingat guru sekolah minggunya tetap mengajarkan untuk bersabar ketika hal-hal seperti itu terjadi. Setelah itu adik-adik, Bunga tetap bersabar dan tetap mendekati Nindi secara pelan-pelan. Karena guru sekolah minggunya mengajarkan untuk tetap mengasihi teman yang tidak kita sukai. Bunga ajak ngobrol Nindi, Bunga sapa, Bunga ajak main. Lama-kelamaan Bunga merasa adik-adik, kok ternyata Nindi anaknya baik ya? Kok ternyata Nindi orangnya ramah ya? Oh, jadi selama ini ternyata adik-adik Bunga dan Nindi salah paham. Mereka sama-sama berpikiran negatif antara satu dengan yang lain. Nah adik-adik, hari ini Kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 mengajarkan kita untuk berdamai meskipun terhadap orang yang tidak kita sukai. Jadi adik-adik yang ada di rumah juga harus seperti itu ya. Tetap mengasihi meskipun kita tidak menyukainya. Lama-lama kita pasti akan bisa untuk menyukainya adik-adik. Kita harus berdamai kepada hal-hal yang tidak kita sukai. Karena semakin kita mengeluh, semakin kita nggak suka, itu akan membuat kita semakin, rasanya itu nggak enak adik-adik dalam diri kita. Rasanya risih. Maka dari itu adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa ya untuk selalu mengasihi sesama dan berdamai untuk setiap hal-hal yang terjadi di keseharian adik-adik. Oke deh adik-adik, sampai sini dulu ya renungan hari ini. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang sampai hari ini masih kami rasakan. Tuhan, terima kasih karena kami telah mendengarkan renungan hari ini. Bantu kami ya Tuhan untuk mengasihi dan berdamai kepada orang-orang sekitar kami sehingga kami tidak memiliki perasaan yang benci, tidak suka, atau kesal terhadap orang-orang sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau gitu sampai ketemu di renungan berikutnya adik-adik. Dadah.